Shalom, saudara semua baik adanya. 2 Timotius pasal yang 4 ayat 1 dan seterusnya berbunyi, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, lanjutkan sampai ayat yang kelima 2 Timotius 4 ini. Terima kasih. Saudara-saudaraku, di dalam nats hari ini, pesan, pernyataan dan peringatan Tuhan terlihat sungguh sangat serius dan terbaca sungguh sangat serius lewat Rasul Paulus untuk hamba-hambanya. Lewat Rasul Paulus diperuntukkan untuk hamba-hamba Tuhan agar siap sedia dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, beritakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, banyak pengkhotbah benar akan makin langka karena audiens akan beralih trennya mendengarkan pengkhotbah yang pandai dongeng. Saudara-saudaraku, pemberita Injil yang benar harus menguasai diri, kata firman Tuhan. Jangan terseret dengan tren pasar beberapa umat. Yang kita harus konsisten. Memang penderitaan, memang kita merasakan penderitaan, tetapi di mata Tuhan engkau adalah hamba yang benar. Saudara-saudaraku, kita pegang konsistensi. Saudara-saudaraku, dan kita harus waspada, sebab setiap pengkhotbah ada potensi kelemahan yang rentan penyesatan dalam penyampaiannya. Meskipun kita punya basic teologi Kristus sentris, saudara-saudaraku, penyesatan yang seperti apakah itu? Yaitu bila kita kompromi dalam menyampaikan firman Tuhan. Tidak lagi di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Kita takut menyatakan apa yang salah sebab pertimbangan mamon begitu kuat. Kita takut persepuluhan kita hilang. Kita takut tidak diundang lagi berkhotbah. Saudara-saudaraku, kita dongeng ngalor ngidul dan hanya enak didengar di telinga. Saudaraku, pesan, penyataan dan peringatan Tuhan lewat Rasul Paulus di dalam nats kita hari ini sifatnya urgen dan mendesak. Itu sebabnya hendaknya message ini, pesan ini ditanggapi sungguh-sungguh, baik oleh semua pihak, baik oleh pengkhotbah ataupun oleh pendengar itu sendiri. Saudaraku, miliki kepekaan rohani. Jangan lagi kita memanjakan dan memuaskan keinginan dan telinga daging kita. Persiapkan dirimu, benahi manusia rohmu, benahi manusia kekalmu, benahi manusia batiniamu. Tuhan sudah dekat. Sampaikan ajaran firman Tuhan yang mendidik, firman Tuhan yang benar. Ajaran benar itu semakin langka dikhotbahkan. Orang lebih mudah terseret dengan tren pasar umat yang belok hari ini. Sebagian audiens lebih condong suka dengar khotbah yang memanjat telinga. Saudara, tanpa sadar, saudara terbawa arus sebagian audiens yang memaksa pada kesukaannya. Saudara tidak lagi jadi hamba Tuhan, tapi jadi hamba audiens yang belok dan menyimpang. Namun demikian, Tuhan tetap menyisakan orang-orang tebusannya dan orang-orang pilihannya yang patuh kepada pesan didikannya, setia sampai akhir. Memang pada akhirnya firman Tuhan itu harus digenapi. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14 mencatat pernyataan Tuhan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Tuhan Yesus, perkataannya dicatat di dalam kitab Matius 7 ayat 21. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang ini? Apakah saudara? Jawabannya bisa bukan, tetapi bisa juga iya. Itu sebabnya biar kita rajin dan berani introspeksi diri. Saudara-saudaraku, hari ini firman Tuhan saya tutup dengan 1 Timotius 4 ayat 16 yang berbunyi, awasilah dirimu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami sudah dengar. Itu sebabnya berikan kepada kami roh yang takut kepada Tuhan. Sebab pernyataan dan peringatan Allah hari ini bagi kami adalah sungguh serius dan urgen. Tuhan, buka mata kami supaya kami melihat Engkau yang memanggil kami dan mengutus kami. Kami tidak berusaha untuk meninggalkan Engkau dan memanjakan telinga orang-orang para pendengar. Itu sebabnya Tuhan, tolong kami supaya kami tetap berada di dalam jalur Tuhan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.